kuliah bioteknologi ingin memaparkan video kami mengenai pembuatan roti. Sebelum kami memaparkan video kami, lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Michael Jirabian Biskalahi. Saya Lindu Putri. Nama saya Eka Tania Sihaan. Nama saya Alvina Devi. Nama saya Laura Alia. Nama saya Nurul Sabila. Nama saya Muhammad Faisal Fadimara. Berikut merupakan video dari kelompok kami. Cek aja. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lainnya, maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti aspek pangan, pertanian, dan peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Salah satu produk bioteknologi di bidang pangan adalah roti. Roti merupakan makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan menggunakan ragi. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia membuat roti yang diolah dengan berbagai bahan lainnya seperti garam, minyak, mentega, maupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Kemudian, untuk tepung terigu sendiri, sebagai bahan dasar roti, mengandung dua macam protein yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti. Protein gluten yang bersifat kedap udara berfungsi memberikan kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivitas ragi sehingga dapat meningkatkan volume adonan pada pembuatan roti. Gluten juga berfungsi untuk menentukan struktur produk roti dan memberikan kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivitas ragi. Sedangkan glutenin memberikan elastisitas dan kekuatan untuk peregangan terhadap gluten. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya, jenis hias yang digunakan adalah ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi sederhana, laju pertumbuhan cepat, sangat stabil, dan aman digunakan. Fungsi utama ragi adalah untuk mengembangkan adonan dan pembuatan roti. Ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Stabil dan aman digunakan. Ragi menghasilkan karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam adonan yang menyebabkan roti bisa mengembang. Kondisi ini akan memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya, membentuk cita rasa akibat terjadinya fermentasi. Komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi, seperti alkohol, juga berkontribusi terhadap rasa dan aroma roti. Namun, alkohol menguap dalam proses pengembangan roti. Ragi Saccharomyces cerevisiae adalah ragi yang kita gunakan untuk ragi pada roti pada pembuatan kali ini. Nah, komposisi kimia dari ragi ini sendiri adalah terdiri atas protein kasar yaitu 50-52% dan karbohidrat itu 30-37%, lemak 4-5% dan mineral itu 7-8%. Nah, ragi ini sendiri ada kandungan asam aminonya. Di ragi ini sendiri itu terdapat khamir. Khamir itu adalah salah satu komponen utama yang berfungsi mengembangkan, mematangkan, memproduksi senyawa-senyawa gas dan aroma adonan melalui fermentasi yang dilakukan pada roti tersebut. Nah, fungsi ragi atau yeast dalam pembuatan roti ini adalah untuk proses aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida, sehingga mematangkan dan mengempukkan gluten pada adonan tersebut. Nah, agar mengembang dengan sempurna, ragi ini harus memiliki ciri atau kadar yang harus dicapai. Itu diantaranya ada pH, itu ada 4 sampai 4,5, dan suhu optimum pada ragi ini sendiri itu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius, dan
bisa di suhu maksimal itu 35 sampai 47 derajat Celcius. Terus untuk water activity-nya atau air bebasnya itu yang tersedia pada roti untuk pertumbuhannya itu 0,95 sampai 0,98. Terus suhu optimum fermentasi adonan adalah 27 derajat Celcius. Nah, di ragi ini sendiri itu ada proses proofing. Proses proofing ini apa? Itu adalah proses fermentasi akhir setelah adonan dibentuk, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam loyang sebelum akhirnya adonan dipanggang ke dalam oven. Nah, suhu proofing yang baik ini itu adalah 32 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan bioteknologi dalam pembuatan roti. Pembuatan roti sangat berhubungan dengan reaksi kimia, peristiwa biologi, maupun fisika. Bahan dasar pembuatan roti secara umum adalah tepung, ragi, air, dan garam. Saya akan menjelaskan satu persatu peran bahan-bahan ini dalam pembuatan roti. Pertama, tepung. Tepung terdiri dari pati dan protein. Protein di dalam tepung terdiri dari gliadin dan glutenin. Glutenin merupakan protein yang berbentuk lurus panjang, sedangkan gliadin merupakan protein dengan struktur yang lebih padat. Kedua jenis protein ini dengan adanya air bisa membentuk jaringan yang disebut dengan jaringan gluten. Selanjutnya adalah ragi. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal. Untuk tumbuh, membutuhkan gula sebagai media. Gula bisa tersedia untuk ragi dengan cara menambahkan ragi ke dalam larutan gula atau bisa ditambahkan langsung pada campuran bahan-bahan lain dan gula didapatkan dari pecahan pati. Aktifnya ragi yang kita gunakan bisa dilihat dengan terbentuknya buih pada campuran ragi dan larutan gula. Berikutnya, apa sih yang terjadi pada pati? Ketika pati ditambah air, enzim amilase yang terdiri dari alfa amilase dan beta amilase akan mengubah pati menjadi komponen sederhana seperti maltosa dan glukosa. Maltosa selanjutnya diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi. Glukosa kemudian digunakan oleh ragi untuk melakukan fermentasi. Pada proses fermentasi tersebut, gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Berikutnya adalah garam. Garam yang ditambahkan pada adonan berfungsi memberi rasa dan ion-ion yang dihasilkan akan membuat ikatan protein menjadi lebih kokoh, sehingga adonan menjadi lebih elastis. Selanjutnya, saya akan membahas proses demi proses yang terjadi pada pembuatan roti. Yang pertama adalah proses pencampuran, kemudian proses pengulenan. Dengan mengulen adonan, kesempatan pada protein untuk membentuk ikatan silang menjadi lebih besar. Proses ini bisa dilaksanakan secara manual dengan tangan ataupun dengan bantuan mesin. Pengulenan dengan mixer atau mesin akan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, sehingga kesempatan terjadinya ikatan silang pada protein bisa terjadi lebih mudah dan cepat. Ikatan silang yang membentuk gluten tersebut, apabila terbentuk dengan baik, akan menjadi ikatan yang kuat dan elastis. Setelah proses pengulenan, adonan dibiarkan beberapa waktu untuk memberi kesempatan terjadinya proses fermentasi. Selama proses fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk. Semakin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak, sehingga rongga-rongga yang terbentuk pada roti bisa lebih banyak dan lebih besar. Artinya, adonan yang terbentuk juga bisa lebih besar dan lebih mengembang. Adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat selanjutnya dicetak. Bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah dicetak, yang terakhir adalah proses pemanggangan. Selama pemanggangan, ragi akan mati. Namun,
adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas dan air yang ada di dalam adonan juga menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang memperangkap karbon dioksida akan terdesak dan akan ikut mengembang. Kemudian gula dan amino asid atau asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard, yaitu terbentuknya melanoidin yang berwarna coklat. Seiring dengan naiknya suhu, gula-gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi ini akan membentuk berbagai komponen dan memberikan rasa atau aroma baru pada roti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ragi membantu proses pengembangan sekaligus memberikan rasa pada roti. Yang selanjutnya ada pertumbuhan kamir. Pertumbuhan kamir disebabkan oleh kondisi lingkungan. Kamir bersifat anaerobik fakultatif. Kamir dalam kondisi anaerobik akan melakukan proses fermentasi dengan mengkonversi glukosa menjadi etanol. Sedangkan kamir akan menjalani fase pertumbuhan dengan keadaan sedikit oksigen. Kadar oksigen yang dibutuhkan oleh kamir untuk bertumbuh itu sekitar 0,05 sampai 0,10 tekanan oksigen. Proses fermentasi anaerobik tidak membutuhkan oksigen lebih dari itu karena oksigen yang berlebihan akan mendorong pertumbuhan kamir dengan cepat dan mengkonsumsi glukosa. Saccharomyces cerevisiae memerlukan suhu 30 derajat Celcius dan pH berkisar 4 hingga 4,5 agar bisa mendapatkan pertumbuhan dengan baik. Lalu yang selanjutnya konsentrasi gula dalam substrat yang umum digunakan dalam industri ini adalah sebesar 16 sampai 18%. Apabila konsentrasi gula lebih tinggi dari 18% ini, dia akan menyebabkan tekanan osmotik yang mengurangi efisiensi proses pada fermentasi. Reaksi yang terjadi dalam proses fermentasi roti, yaitu tepung ditambahkan dengan air dengan bantuan enzim amilase akan diubah menjadi maltosa. Kemudian maltosa berubah menjadi sukrosa dengan enzim maltase. Sukrosa akan diubah menjadi glukosan dengan enzim invertase saat proses mixing. Setelah itu, terjadi proses fermentasi yang menghasilkan karbon dioksida yang membuat roti mengembang dan etanol yang membuat rasa pada roti. Semakin lama waktu fermentasi, maka porositas dan volume pengembang akan semakin besar dan juga aroma roti semakin tajam. Apabila adonan mencapai titik maksimum, terperangkapnya CO2, maka adonan meletus sehingga adonan akan padat dan tidak bisa mengembang lagi. Semakin panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam adonan roti. Sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan, semakin lama proses fermentasinya. Resto, kafe, hotel gitu. Jadi selama seminggu full itu pasti ada. Pasti ada yang pesan. Pasti ada. Coba kelola sendiri. Apa? Kelola sendiri. Iya, Mbak, gini. Ini barang-barang saya masih sedikit segini nih. Dulu tempat bapak saya gede, Mbak, punya toko roti juga. Terus kan istri saya meninggal kecelakaan 2015 itu. Ya, Pak. Nah, ini saya tutup plastik tujuannya supaya kalau awal pengaduan itu kan Mas, tepungnya itu kemana-mana. Nah, kayak debu kita tanah kita sapu gitu ya kemana-mana. Kalau nggak gitu gini kemana-mana. Jadi supaya sambil menjaga kebersihan gitu ya, saya tutup ini. Mau direkam dulu? Ini udah direkam. Oh iya, silakan. Udah. Iya itu. Udah apa? Ya. Ini untuk takarannya itu tadi berapa nih Pak? Dia berapa tepung sama berapa Oh air? ya, tepungnya 2 kilo. Terus gulanya 300 gram. Terus ada vanili susu itu. Terus ya, ini kan yang jualnya murah. Kalau yang jualnya lebih mahal itu saya tambahin susu Denko itu. Sudenko, yang bubuk itu ya? Ya, susu Denko bubuk itu kan yang paling bagus tuh Mas. Sudah pernah pakai segala macam sih. Cuman yang paling bagus, paling enak ya itu Denko. Ya. Biasanya proses pembuatan roti itu berapa jam, Pak? Kalau pengadukannya sih ya 17 sampai 20 menit. Terus untuk ya
sampai jadi itu ya 1 jam 15 lah, sampai matangnya 4 jam. Oh, Jadi matangnya. proses fermentasinya bisa sampai 2 jam. Pengovenannya 20 sampai 25 menit. Bahan-bahan fermentasinya itu apa aja, Pak? Misalnya kok Ah. bisa sampai dia berfermentasi menjadi roti gitu? Pakai dry yeast macam-macam kan banyak, mereknya banyak. Savinstan salah satunya, tapi Savinstan itu memang sudah paling bagus dari sejak era 80-an paling bagus. Ya 70-an lah. Jadi itu kayak pengembangnya gitu Ya, Pak? pengembang itu paling bagus juga paling mahal. Makanya saya lebih baik yang bagus sekalian, hasilnya maksimal juga. Seperti itu. Ini kemarin ada supplier susu dari mana? Surabaya itu menawarkan susu, cuman saya cenderung ke Genko. Nggak ada yang nggak ada yang. Nah, itu apa, Pak? Ini mentega putih, Mas. Kalau untuk roti tawar tuh mentega putih. Kalau untuk roti manis, cake gitu pakai mentega yang kuning. Yang kuning itu ada rasanya gurih-gurih asin gitu. Iya, iya. Karena tawar ya, Pak? Iya. Berapa itu, Mas? 100 gram nih. 100 gram. Iya. Berarti emang takarannya segitu Iya. berarti ya, Pak? Ini. Kalau roti itu nggak bisa nggak ditimbang, Mas. Semuanya, kecuali kalau masak. Cuman tanya bakery, roti segala macam sampai kue tradisional nanti saya kasih wis. Yang punya apa keinginan peluang untuk apa itu bisa lihat. Ya. Saya di bakery sama masak, Mas. Masak ya? Ya. Saya pernah kerja di restoran Surabaya, di Brunei, terus di Kalimantan. Ini kalau gini Bapak belajar sama orang lagi atau memang kayak penasaran? Saya coba ada nih, Mas? sekolahnya. Oh, sekolah. Iya, di SHS. Mungkin pernah dengar Surabaya Girls School. Jalan Baratajaya, Surabaya. Waktu itu ya masuk murah, Mas. Saya masih 600 nih, sekarang sekitar 18 juta lah. Dulu itu basic saya dimasak, masakan. Jadi Terus itu chef koki gitu berarti? iya, terus mendekati mau ujian itu 1 bulan sebelum ujian itu ada pelajaran bikin burger sama hotdog. Itu kan salah satu dari dasarnya untuk roti ya. Itu terus kok saya cenderung lebih senang ke ini ke mana di bakery ya. Akhirnya saya lepas dari D1 itu langsung jadi bakery di hotelnya. Mas, mau soalnya nyambut terus Mas ya. Kalau refresh apa? Panas Mas ya? Enggak, Pak. Itu apa, Pak? Ini garam. Oh, garam. Ya. Per kilonya ada yang 10 gram, ada yang 11 gram, ada yang 23 gram. Jadi kalau yang untuk adonan yang sekarang kita buat nih berapa, Pak? Ini 21 gram. Terus kalau ada kurang lebihnya sampai ya 22 nggak apa-apa, nggak masalah. Habis kasih garam tambahin yang biar cepat larut. Kalau masih putus ini berarti belum. Biasanya kalau udah kalis tuh ini nggak bisa sobek, nggak gampang sobek. Kilo ya, 1 kilo tuh saya ngasih dry yeast-nya itu 11 sampai 12 gram per kilonya itu. Kalau dilebihi dari itu, pokoknya
nggak lebih dari 5 gram. Kalau lebih dari 5 gram tuh efeknya nanti ke rotinya agak kecut, agak masem. Iya. Tapi proses ngembangnya, fermentasinya itu cepet memang. Kalau ingin cepet, tapi saya nggak ngukur cepet. Yang penting dari rasanya itu bisa stabil gitu. Nah ini kan nggak putus kan? Nah, ini udah berarti. Pembuatan roti tawar ini tuh raginya tuh dimasukin pas kapan, Pak? Saya ya sebelum gula masuk itu harus masuk lah. Ini pengembangnya, ini ada apa ini pengempuknya ini. Oh beda. Ya. Itu namanya apa, Pak? Ini bread improver, jadi buat pengempuknya roti itu. Tapi saya pemakainya sedikit, Mbak. Ada masemnya, Mas? Enggak. Ada kecutnya belum? Terus, iya, fermentasinya hasil rotinya kurang bagus juga. Seratnya, terus kalau ini seratnya bagus, terus bisa wungkul itu enggak. Produksi ini enggak untuk tadi. Aku mamang juga sih jadi apa orang gitu. Jadi pop melo, lagu-lagu barat lama itu di sana didengar. Iya, ini sama ini banyak ini. Nah ini kan kalau ada angin nggak kering. Terus bikin roti itu suhu ruangan panas nggak bisa. Nggak bagus adonannya. Jadi pengaruh ya, Pak? iya, kalau udaranya panas itu pada waktu kita proses itu dia kan udah berjalan fermentasinya dry yeast-nya itu udah berjalan ngembang. Itu kalau terlalu ngembang lah. Ini kalau biasanya kan ini waktu off-nya masih 1, saya bentuk ini terus saya break 15 menit baru saya bentuk selanjutnya itu. Nah itu hasilnya udah nanti belakangnya itu pecah-pecah, Mas. Roti gini. Ya. Lihat adonannya pertama kok kayak gitu ya. Rupanya kayak gini udah Corona ini loh, Mas. Iya. Nggak mungkin kan tak sebul terus. Ini kok bisa gini, Pak? Kok bisa terbelah-belah gini? Oh itu Emang ada cetakannya? adonannya nanti dipotong kecil-kecil. Sekian video dari pengantar bioteknologi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.